Tapi kalau misalnya sebaliknya, begitu loh ditanyakan misalnya yang dibakar itu gereja, kayaknya 7 hari 7 malam ini Kak Armando akan posting begitu. Karena 7 hari 7 malam nggak diapa-apain. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tulang Sembilan yang saya hormati dimanapun juga berada, beredar video diskusi yang terjadi antara Rahma Sarita dengan Ade Armando. Sebelum saya putarkan videonya, saya mau menyampaikan siapa sih sebenarnya Rahma Sarita ini. Rahma Sarita ini adalah mantan penyiar salah satu televisi swasta terbesar di Indonesia, yang kemudian sempat nyalek di Partai Nasdem dan tidak terpilih Dapil DKI Jakarta untuk DPR RI. Dan pasca itu kemudian dia masuk menjadi salah satu staf ahli anggota MPR RI. Dan tidak lama setelah itu dia dipecat. Kenapa dipecat? Karena dia melakukan penghinaan terhadap Pancasila dengan mengatakan Pancasila Wakanda. Sejak saat itu Rahma Sarita kemudian berubah menjadi orang yang nyinyir terhadap pemerintah, nyinyir terhadap prestasi-prestasi yang ditolorkan oleh Pak Jokowi. Tidak ada satu pun yang dilakukan oleh pemerintah di matanya benar. Dan hari ini dia menjadi pejuang terdepan untuk salah seorang capres yang namanya Yohanes Anies Rashid Baswedan, yang kita sudah tahu semua bahwa capres ini adalah orang yang keblinger ingin sekali menjadi presiden di Republik ini. Dan kali ini dalam satu sesi dialog yang sepertinya di podcast Rahma Sarita, dia berupaya keras bagaimana menjebak Ade Armando dengan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sangat ringan, mudah bagi Ade Armando untuk dipatahkan. Padahal dia berharap sebenarnya pertanyaan itu bisa mempermalukan Ade Armando. Coba kita lihat videonya. Kan Kak Armando ini dikenal tokoh toleransi begitu ya, yang selalu mendengung-dengungkan toleransi dan lain sebagainya, anti radikalisme. Tapi kenapa dicari-cari loh di medsos katanya, ini mana tokoh-tokoh yang katanya NKRI toleransi, ketika musola dibakar begitu kan di Minahasa Utara, kok hilang begitu katanya? Musola dibakar itu memang langsung kok ditangani oleh polisi. Jadi memang ini sama aja dengan misalnya orang bertanya kenapa saya nggak ngomong soal Jiwasraya, tapi saya menyerang Yasona soal PDIP itu. Ya beda, kalau yang Yasona kan memang jadi kasus. Jadi artinya memang orang harus memperjuangkan, mempermasalahkan itu. Jiwasraya ya udah selesai, udah ketahuan dan ditangkap. Oh enggak simpel, tapi artinya negara sudah berperan melakukan sesuatu. Nah dalam kasus yang di Minahasa ini, orang-orangnya udah ditangkap kok. Jadi udah nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sebaliknya, begitu loh ditanyakan misalnya yang dibakar itu gereja, kayaknya 7 hari 7 malam ini Kak Armando akan posting begitu. Karena 7 hari 7 malam nggak diapa-apain. Masa meskipun oh iya, kalau yang namanya gereja dilarang itu misalnya di dekat rumah saya, Yasmin itu. Tapi kan nggak dibakar ya. Itu sama busuknya dengan membakar gereja. Bayangkan orang mau beribadat, itu dilarang. Ya apalagi ini dibakar sama, karena alasannya yang sama dan dibakar dirusak gitu. Harusnya ini sangat menyentuh. Enggak, itu enggak. Pertama-tama ini bukan masjid, ya harus disebut juga. Ini ada preman-preman Kristen, fundamentalis Kristen, yang sama aja dengan fundamentalis Islam. Jadi agama tuh kalau nggak pakai akal sehat, jadinya fundamentalis, jadinya konservatif, jadinya bawaannya kebakar di mana-mana. Makanya yang kita tolak tuh bukan cuma soal fundamentalisme Islam. Fundamentalisme Kristen yang di mana-mana berlaku, itu juga harus dilawan. Tapi kalau sebaliknya nih Kak Armando nggak merasa kayak ditutup-tutupi gitu kalau tahu di... Enggak dong. Nggak terus nggak ada yang komen gitu. Waktu Tolikara saya bicara dong. Yang di Papua. Saya ini dulu juga jadi korban konservatisme Kristen. Di zaman-zaman tahun 80-an, 90-an, kita kan berhadapan dengan rezim yang ketika itu anti-Islam. Betul-betul anti-Islam. Misalnya saja, saya waktu itu di FISIP UI, itu harus memperjuangkan berdirinya musola yang ditolak oleh wakil dekannya yang kebetulan beragama Kristen.
Jadi kita harus memperjuangkan hak orang untuk beribadat. Jadi kita Kedua belah pihak ya, nggak boleh tidak- pilih-pilih. Komen sama sekali tuh saya cek tuh kayaknya. Yang mana? Ya soal yang pembakaran ini. Ya orangnya langsung ditangkap. Nggak langsung. Bapak. Langsung. Saya itu hari itu udah dapat informasi. Saya tanya gimana perkembangannya. Iya, Udah sekarang mereka udah ditangkap, mereka udah minta maaf. Mereka lah yang akan menghancurkan bangsa ini. Karena mereka itu Maksudnya FPI yang rusak dong, kalau nggak rusak nggak dong. FPI yang rusak. Jangan, kata jangan FPI. disebut jenderal Oh begitu. enggak, kalau buat saya sih itu organisasi preman memang nggak bisa diterima. Harusnya Meskipun bantu-bantu bencana. lah bantu-bantu bencana sih, orang-orang Nazi juga dulu bantu-bantu bencana. Terus orang Yahudi dibunuhin 1 juta. Padahal Nggak belum, bisa. padahal nggak ada yang dibunuh sama FPI sekarang ya, nggak ada Atau yang dibunuh. siapa? Iya, Ya, oke. apa gerakan-gerakan anti Ahmadiyah di mana-mana mati orang-orang Ahmadiyah itu. Tapi gerakan-gerakan Islam konservatif ini juga ada di Indonesia. Tapi let's be fair, ini nggak cuma terjadi pada agama Islam. Padahal kan mungkin juga kan di gereja ada radikalisme, bukan begitu tuh Kak Armando. Jadi kenapa kok arahnya itu Kalau buat saya sih memang fair aja, negara tuh harus selalu hadir begitu ada gerakan-gerakan yang mengancam keberagaman, kebebasan ya dimanapun. Jadi begitu ada misalnya di Papua atau di Minahasa, di Manado, dimanapun ada upaya untuk mengancam kebebasan beragama, orang mau sholat nggak boleh, orang nggak boleh sholat Jumat, orang nggak boleh pakai jilbab contohnya. Kalau itu terjadi, maka itu negara harus hadir. Ya. Nah sebaliknya juga begitu. Saya kira jelas dari gambaran video yang ada, bagaimana Rahma Sarita ini mencecar terus Ade Armando dengan satu pertanyaan. Dianggapnya bahwa Ade Armando ini lebih pro terhadap orang-orang Kristen ketimbang orang-orang Islam kalau kena perlakuan intoleran. Salah satu contoh yang dia angkat adalah bagaimana pembakaran musala yang ada di Minahasa Utara. Dan tentu Ade Armando menjawab dengan sigap lugas. Kenapa? Karena dia punya data soal itu. Dia melakukan investigasi langsung waktu itu yang langsung ditangani oleh pihak kepolisian. Tapi oleh Rahma Sarita, dasar pikirannya kadrung, mencoba dia balik bahwa kalau gereja katanya yang mendapatkan persekusi atau dipersulit dan seterusnya, Ade Armando ngorostin sampai 7 hari 7 malam tidak berhenti. Tapi Ade Armando kemudian menjawab bahwa pasti saya tidak berhenti selama itu belum ditangani oleh pihak kepolisian. Oleh karena itu, jelas apa yang tergambar di sini. Bahwa yang namanya kaum nyinyir alias kadal burung, seperti yang dibahasakan oleh seorang pembesar di negeri ini, yaitu jenderal yang merupakan penggawa dari BNPT. Apalagi kalau bukan jenderal Nur Wahid. Yang mengatakan jenderal pun akan menjadi jenderal pun ataupun profesor akan menjadi bodoh seketika ketika dia terpapar yang namanya virus kadrun. Lahul muafiq lakum mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riharga mati, tara milik kita.